Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Agus Prihanto selaku dosen mata kuliah jaringan komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang modal infrastruktur jaringan komputer. Namun sebelum itu perkenalkan, nama saya Candi Gilandra Prasetyo dengan NIM 2023051204074 dari Prodi Teknik Informatika kelas C angkatan 2023. Perlu kita ketahui pada bagian jaringan komputer ini ada beberapa poin penting seperti pengertian jaringan, jaringan komputer versus jaringan terdistribusi, pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis, lalu ada topologi jaringan dan infrastruktur jaringan komputer. Pada bagian pertama yaitu pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer himpunan interkoneksi sejumlah komputer autonomous atau otonom atau mandiri. Sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaannya keduanya terletak pada perangkat lunaknya atau khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Lalu bagian selanjutnya yaitu jaringan komputer versus jaringan terdistribusi. Yang pertama, jaringan komputer. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Lalu, jaringan terdistribusi. Jaringan ini merupakan hasil perpaduan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien yang saling terhubung membentuk suatu sistem jaringan tertentu. Lalu selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. Personal Area Network atau PAN. Personal Area Network atau bisa disingkatkan adalah jaringan komputer yang dimana jaringan komputer ini digunakan untuk berkomunikasi ke perangkat pribadi milik kalian atau contohnya seperti komputer, laptop, mouse, atau keyboard yang menggunakan Bluetooth ataupun wireless. Selanjutnya, Local Area Network atau bisa disebut LAN. Local Area Network atau LAN merupakan jenis jaringan komputer dengan berdasarkan skala kecil dan juga jenis jaringan komputer yang sering digunakan pada jaringan sekolah, kampus, kafe, dan tempat-tempat lainnya yang memiliki luas area jangkauan 10 meter sampai 1 km. Lalu selanjutnya ada Metropolitan Area Network atau MAN. Pada dasarnya MAN atau Metropolitan Area Network adalah jenis jaringan komputer LAN yang memiliki ukuran yang lebih besar dan juga biasanya MAN menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. Lalu ada Wide Area Network atau WAN. WAN kependekan dari Wide Area Network adalah jenis jaringan komputer yang mencakup area geografis yang luas dan biasanya luas area wilayah yang dapat mencakup. Jenis jaringan WAN ini adalah sebuah benua atau bisa jadi sebuah negara. Lalu masuk ke bagian topologi jaringan. Pada topologi jaringan ini ada beberapa topologi yang dimana yang pertama ini ada topologi bus. Yang topologi bus ini memiliki kelebihan. Yang pertama, biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Yang kedua, penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Nah, kekurangan dari topologi bus ini, jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer workstation atau klien yang lain. Yang kedua, proses sending atau mengirim dan receiving atau menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Selanjutnya ada topologi star, yang dimana topologi star ini memiliki kelebihan apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Yang kedua bersifat fleksibel, dan yang ketiga
tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Nah, topologi star ini memiliki kekurangan yang jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Nah, selanjutnya cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Selanjutnya ada topologi ring, yang dimana topologi ring ini memiliki kelebihan, memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus, lalu mudah diimplementasikan, dan juga konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah, lalu biaya instalasinya cukup murah. Nah, kekurangan topologi ring ini, kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Lalu troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Nah, dan jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Selanjutnya ada topologi mesh. Topologi mesh ini kelebihannya jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak. Jadi, tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data atau collision. Lalu besar bandwidth yang cukup lebar, dan keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Nah, kekurangannya, proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit. Yang kedua, membutuhkan banyak kabel, lalu memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Selanjutnya kita masuk bab atau bagian infrastruktur jaringan komputer. Pada suatu infrastruktur jaringan adalah sekumpulan komponen-komponen fisik dan juga logika yang memberikan fondasi, konektivitas, keamanan, routing, manajemen, akses, dan berbagai macam fitur integral jaringan. Selanjutnya infrastruktur jaringan fisik. Suatu infrastruktur fisik sesuai dengan namanya yaitu fisik, maka akan banyak berhubungan dengan komponen atau perangkat fisik yang pada suatu jaringan komputer. Semua perangkat jaringan yang masuk ke dalam kategori infrastruktur fisik yaitu yang pertama, router, digunakan untuk komunikasi jaringan lokal yang berbeda segmen atau segmen IP. Yang kedua, switch bridges yang memungkinkan klien terhubung ke jaringan melalui switch. Yang ketiga, server seperti melayani server service seperti DNS server, DHCP server, web server, dan lain-lain. Selanjutnya ada infrastruktur jaringan logikal. Infrastruktur logikal dari suatu jaringan komputer bisa merupakan konfigurasi dari banyaknya software atau PGG atau sistem yang menghubungkan, mengelola, dan mengamankan host atau klien pada jaringan. Sebagai contoh dari infrastruktur logikal ini adalah seperti DNS server config, database config, web server config, DHCP server config, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.